Kami hadirkan news update berita satu pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih berlangsung hingga petang ini. Kita bergabung dengan Pramadika Samudra dan juru kamera Andrianto di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Pram, sudah berapa orang saksi yang diperiksa hingga saat ini? Ya, baik, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini, informasi yang kami dapatkan, saksi terakhir atau saksi keempat atas nama Syamsu Hilal saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesaksiannya setelah sebelumnya ada 3 saksi yang telah diperiksa atas nama Habib Novel Bamukmin dan juga Habib Muhsin, dan yang terakhir adalah Gus Joy Setiawan. Informasi sementara yang kami dapatkan melalui kakak angkat dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok sesaat sebelum keluar tadi, Andri Analta mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan dari saksi ketiga, yaitu Gus Joy Setiawan. Yang pertama adalah di mana Gus Joy ini lebih banyak lupa saat ditanyai terkait dengan riwayat hidup dan juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pokok yang tadi disampaikan ataupun yang dipertanyakan oleh majelis hakim dan juga kuasa hukum. Sementara itu Andri Analta juga mengaku keberatan karena Gus Joy Setiawan ini diketahui mendukung salah satu pasangan kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Dia tidak, meskipun demikian, ia tidak ingin menyebutkan kepada siapa dukungan tersebut diberikan. Namun dari informasi yang kami dapatkan, Gus Joy Setiawan ini tergabung dalam koalisi advokat rakyat yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Dan berikut pernyataan Andri Analta di Kementerian Pertanian. Ya, demikian Carlos. Lalu bagaimana suasana di luar ruang persidangan saat ini menurut pantauan Anda? Ya, dari pantauan kami saat ini di ruang persidangan memang masih sangat kondusif, dan jika dibandingkan dengan pada siang hari tadi di mana kedua kubu pendukung dari yang pro maupun yang kontra terhadap Ahok sempat bersih tegang, namun pada sore hari ini kedua kubu telah mulai dapat dilerai dan kondisi sudah mulai kondusif, dan banyak pula yang sudah pulang dari arena sidang ini. Dan hingga saat ini memang kepolisian masih terus berjaga, di mana dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 2.500 personel gabungan baik dari Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya yang terus bersiaga di sini. Dan hingga saat ini memang masih arena sidang masih berlangsung dan masih menunggu hingga kapan sidang ini akan selesai. Namun dari informasi yang kami dapatkan, sesaat lagi sidang akan dihentikan dulu untuk sementara, mengingat waktu sholat maghrib akan tiba. Karena itu hingga saat ini para wartawan masih menunggu di depan ruang sidang untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam arena persidangan. Demikian, Carlos. Pramadika Samudra, terima kasih atas informasi dan kita akan menunggu terus informasi dari sana. Selamat bertugas kembali. Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1. Kami kembali akan menghubungi Pramadika Samudra di tempat jalannya sidang Ahok di Komplek Ragunan. Maksud kami di Komplek Kementerian Pertanian di Ragunan. Prama? Baik, Prama, kami ingin mengetahui kalau tadi dikatakan bahwa sidang sudah selesai dilaksanakan, namun apa yang menyebabkan hingga saat ini konferensi pers belum juga dilaksanakan?
Ya baik Valerina, hingga saat ini juga kami masih menunggu sebenarnya apa yang menyebabkan Basuki Cahayapurnama juga belum keluar. Namun ini memang ada beberapa dugaan. Yang pertama adalah terkait dengan menentukan jadwal sidang selanjutnya, Valerina, di mana mengingat memang sidang ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dengan banyaknya saksi, baik saksi dari pihak jaksa penuntut umum maupun saksi dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Karena itu sidang selanjutnya ini memang harus dijadwalkan secara tepat agar seluruh saksi dapat hadir sehingga sidang akan berjalan dengan efektif. Begitu. Dan terkait dengan jalannya persidangan pada hari ini, secara keseluruhan kami memantau sejak pagi tadi hingga malam hari ini sangat kondusif, di mana keamanan di sekitar Kementerian Pertanian ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Selatan, meskipun pada siang tadi sempat terjadi sedikit gesekan antara kubu pro Ahok dengan kubu yang kontra dengan Ahok, yaitu GNPF MUI, namun hal tersebut dapat diredanya gesekan tersebut diantaranya dengan beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian, yaitu memisahkan dua kubu di sisi kanan Kementerian Pertanian dan juga di sisi kiri gedung Kementerian Pertanian. Dan pada siang tadi saat ada gesekan terjadi, memang Kapolres turun langsung dan meminta bahwa agar kedua kubu ini berorasi secara positif dan tidak mengeluarkan kata-kata yang memancing. Dan ini langsung ditanggapi dengan baik oleh kedua kubu sehingga dapat terjadi situasi yang kondusif kembali. Dan sementara itu hingga saat ini memang pihak kepolisian masih mengatur bagaimana jalannya konferensi pers, karena mengingat di sini banyak sekali pihak dari aparat keamanan dan juga pihak wartawan yang ingin meliput, sehingga pihak kepolisian dan juga dari awak media massa harus mencapai kata sepakat di mana letak konferensi pers, karena di sini diketahui memang cukup sedikit sekali lokasi ini cukup sempit dengan begitu banyaknya wartawan. Demikian, Valerina. Baik, ya tanpa kita bisa juga lihat saat ini rekan-rekan jurnalis sudah mulai berdiri dan mungkin akan berpindah tempat ke tempat lainnya. Mungkin Prama, sebelum Anda lanjutkan informasi langsung dari sana, apakah Anda bisa menjelaskan apa agenda yang akan diangkat dalam sidang berikutnya? Ya, maaf Valerina, saya kurang bisa mendengar suara Anda, bisa diulangi? Ya, apa agenda sidang yang akan dilaksanakan selanjutnya? Ya, agenda sidang masih sama seperti hari ini tentunya, yaitu pemeriksaan saksi. Mengingat ada banyak saksi yang masih harus diperiksa. Ada 20 saksi dari pihak jaksa penuntut umum dan juga saksi dari pihak kuasa hukum. Karena itu dan nampaknya ini memang ada sedikit perubahan rencana dari awal mula konferensi pers, begitu Valerina Daniel. Dan ini mengingat memang banyaknya awak media yang ingin meliput, sehingga harus ada perubahan dari lokasi ataupun tempat dari konferensi pers ini. Ya, kantornya agak kesini dikit ya. Sempit banget kok, Pak. Saya agak mundur, Pak, agak mundur. Berapa? Mundur ini. Baik, pemirsa, itulah tadi laporan Pramadika Samudra langsung dari sidang Ahok yang berjalan di kantor Kementerian Pertanian di Ragunan. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama di gedung auditorium Kementerian Pertanian akan segera berakhir. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Andrianto di lokasi persidangan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, Prama, bagaimana persiapan pengamanan menjelang berakhir sidang perkara Ahok hari ini?
Ya baik, Valeriana Daniel, hingga saat ini informasi yang kami dapatkan memang sidang telah selesai berlangsung. Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini menampilkan 6 saksi. 6 saksi tersebut diantaranya adalah Habib Novel Bamukmin, Gus Setiawan, Habib Muhsin, dan Syamsul Hilal. Sementara 2 saksi lainnya tidak dapat dihadirkan, yaitu Muhammad Burhanuddin dan juga Nandi Nuksadandi. Dan dari keempat saksi ini tadi majelis hakim dan juga kuasa hukum telah minta kesaksian mereka. Mereka ditanya seputar apakah ini murni objektif mereka sebagai saksi atau ada agenda kepentingan lain yang mereka miliki. Dan dari keempat saksi tersebut, maksud kami yang pertama adalah Habib Novel Bamukmin yang menyatakan bahwa ia meyakini Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini benar menistakan agama. Ini menurutnya dapat terlihat dari banyaknya video maupun buku-buku dan data-data lain yang ia kumpulkan, yang menurutnya Ahok kerap kali menggunakan surat Al-Maidah ini untuk menistakan agama. Sementara dari saksi kedua yaitu Habib Muhsin yang menyatakan bahwa ia sependapat tidak jauh berbeda dengan Habib Novel yang menyatakan bahwa Ahok ini menistakan agama, dan ia menyatakan bahwa ia mendapati video tersebut berasal dari jamaah yang ia pimpin dan tidak ada sangkut pautnya dengan video yang diunggah oleh Buniani. Dan yang terlihat di belakang saat ini adalah persiapan terkait dengan adanya konferensi pers yang akan dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok pasca sidang keempat dengan agenda pemeriksaan saksi. Hingga saat ini seluruh aparat kepolisian masih berjaga. Informasi yang kami dapatkan memang ada 2.500 aparat gabungan dari kepolisian, baik dari Polres Jakarta Selatan maupun dari Polda Metro Jaya. Agenda persidangan tadi berlangsung secara terbuka terbatas, di mana hanya dipersilahkan 80 orang memasuki arena sidang, 40 dari pro Ahok dan 40 dari yang kontra dengan Ahok, di mana ke-80 orang tersebut telah memiliki identitas ataupun ID card yang khusus untuk dapat memasuki arena sidang. Sementara awak media tidak diperkenankan untuk meliput ke dalam, meskipun ada beberapa awak media yang diperbolehkan masuk namun tidak diperkenankan membawa kamera, baik cellphone maupun kamera rekam ataupun kamera video. Hal inilah yang membuat awak media cukup kesulitan untuk mengetahui update dari jalannya agenda persidangan. Sementara itu nanti terkait dengan sidang ini memang masih akan terus dilakukan, dan hingga saat ini kami masih menunggu jalannya konferensi pers apa yang akan disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga kuasa hukumnya nanti. Valerina. Iya, Prama, jadi kami konfirmasi pintu yang berada di belakang Anda adalah pintu yang akan dilalui oleh Ahok untuk memberikan konferensi pers. Ya, benar sekali, ada 4 kursi di sini yang tentunya disediakan untuk konferensi pers usai sidang keempat ini, dan hingga saat ini kami belum mengetahui siapa-siapa saja nanti yang akan berbicara di sana. Namun diduga memang selain Basuki Cahayapurnama tentunya akan didampingi dengan kuasa hukumnya yaitu Sira Prayuna dan juga tim advokatnya. Terkait dengan jalannya persidangan tadi, kami juga mendapatkan informasi bahwa kakak angkat dari Basuki Cahayapurnama yaitu Andri Analta tadi sempat mengungkapkan bahwa keberatannya terkait dengan kesaksian keempat saksi, khususnya Gus Joy Setiawan yang ia akui ini memiliki kepentingan, di mana menurutnya Gus Joy ini telah memiliki kepentingan politik karena
Gus Joy yang tergabung dalam koalisi advokat rakyat ini diketahui telah mendeklarasikan dukungannya untuk Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Karena itu kesaksiannya di sini disangkakan memiliki kepentingan politik dan sudah tidak objektif lagi. Selain itu, Andri juga menilai bahwa Gus Joy ini tidak serius dalam melakukan persidangan. Ini dinilai dari seringnya ia tidak menjawab pertanyaan dari majelis hakim maupun kuasa hukum dengan menjawab pertanyaan dan dengan kata lupa. Ini terkait dengan riwayat hidup dan juga pertanyaan-pertanyaan pokok yang tidak dijawab secara sempurna oleh Gus Joy. Valerina. Ya, Prama, selain Gus Joy, bisakah Anda rangkum kemudian keterangan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada hari ini? Ya, pada sidang keempat kali ini memang ada 6 saksi yang dipanggil dan yang hadir 4. 1 tidak memberi keterangan dan 1 lagi telah dinyatakan meninggal dunia pada Desember yang lalu. Dan keempat saksi ini ataupun ke-6 saksi ini memang terdiri dari 20 saksi yang telah disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana ke-20 saksi ini tentunya nanti akan diperiksa secara bertahap dan bergantian. Dan saat ini memang masing-masing saksi tadi yang dimulai pada pukul 9 memiliki waktu sebanyak 3 jam untuk menyampaikan, untuk memberikan kesaksiannya. Dan pada pagi hari tadi hingga sore hari ini berarti telah lebih dari 7 jam ini sidang berjalan dan saat ini telah selesai. Saksi yang pertama, Habib Novel, mengatakan ia telah menyiapkan sejumlah bukti-bukti baru, diantaranya adalah e-book dan juga data-data lain serta bukti-bukti berupa rekaman baik video maupun suara untuk membuktikan bahwa Basuki Cahayapurnama ini benar menistakan agama. Dan sementara itu Habib Muhsin yang tadi juga menjalani kesaksian sekitar pukul 12 hingga pukul 3 sore juga menyatakan hal yang sama seperti Habib Novel, bahwa ia meyakini Ahok ini menistakan agama. Ini dapat terlihat dari banyaknya rekaman video yang ia peroleh, baik dari rekaman amatir maupun rekaman yang berada di televisi. Sementara itu untuk Gus Setiawan sendiri ini tadi diketahui memang lebih banyak menitik beratkan kepada kalimat yang dipakai oleh Basuki Cahayapurnama pada saat di Kepulauan Seribu, di mana saat itu Ahok menyatakan bahwa banyak yang dibodohi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Sementara dari informasi yang kami dapatkan di dalam, menurut keterangan dari kakak Ahok yaitu Andri Analta, yang mengatakan bahwa Ahok di dalam itu sangat santai, sangat rileks dan tidak ada terlihat tegang begitu di dalam, karena menurutnya sidang kali ini memang ia nothing tulus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Ahok menilai memang para saksi ataupun kesaksian yang dihadirkan 4 saksi ini itu dinilai terlalu berlebihan. Sementara menurut Andri Analta sendiri, kakak angkat Ahok, yang menyatakan bahwa keempat saksi ini hanya fokus kepada beberapa menit durasi dari video yang seharusnya disaksikan penuh selama 1 jam itu sendiri. Dan inilah yang memberatkan ataupun yang membuat pendukung Ahok, khususnya kakak angkat Ahok, Andri Analta, kecewa dengan kesaksian keempat saksi ini. Valerina. Baik, Prama, terima kasih atas laporan Anda. Kami nanti akan update kembali dengan informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami.